Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Kami dari Balsam di Gilead menyampaikan topik pembahasan firman Tuhan yang berjudul "Dapatkah manusia mempelajari dan mengenal Allah?" Saudara-saudara, manusia, entah siapapun dia, apakah dia seorang raja atau presiden, tidak mungkin dengan akal atau dengan rasionya dapat mempelajari tentang ketuhanan tanpa bantuan ilahi. Hal itu dibuktikan dengan keterbatasannya seperti dalam hal derajat atau status manusia sebagai makhluk ciptaan tidak sama dengan derajat atau status Allah sebagai pencipta. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 14 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia, dalam hal ini Melkisedek, memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi." Jadi jelas dikatakan di sini bahwa Allah itu adalah sebagai Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku, manusia sebagai makhluk ciptaan mempunyai kemampuan atau kuasa yang terbatas. Sedangkan Allah sebagai pencipta memiliki kuasa yang tidak terbatas. Inilah yang dikatakan oleh Yeremia di dalam Yeremia pasal 32 ayat 17 dan 27. "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku?" Saudaraku, adanya jurang pemisah antara manusia dan Allah. Karena manusia berada di bumi, sedangkan Allah berada di surga. Inilah yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 39. "Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia." Saudaraku, manusia tidak dapat membuat Tuhan sebagai objek atau contoh penelitian yang dapat diteliti keberadaannya melalui mikroskop atau teleskop. Ia bukan ibarat benda konkret yang bisa dilihat oleh mata atau diraba oleh tangan. Dan oleh karena Tuhan adalah roh. Saudaraku, ini dinyatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maka tidak ada orang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah." Ini jugalah yang dikatakan saudaraku di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. "Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah."
Sedangkan untuk mempelajari dan mengetahui tentang seluk-beluk sesama manusia pun tidak seorang yang mampu. Apalagi tentang Tuhan yang jauh lebih tinggi statusnya dan lebih besar kuasanya. Perbandingan kasarnya, saudara-saudaraku, sebagaimana seekor hewan, misalnya katakanlah seekor harimau, tidak mampu mempelajari dan mengetahui tentang manusia yang lebih tinggi derajatnya. Demikianlah juga manusia itu tidak akan mungkin dapat mempelajari dan mengetahui tentang penciptanya. Dan kalaupun Tuhan menyatakan dirinya, hal itu pun masih terbatas pada hal-hal yang perlu untuk manusia. Seperti yang dinyatakan Musa dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 katanya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara-saudaraku, berdasarkan pernyataan inilah dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat mempelajari dan mengetahui segala sesuatu yang menyangkut ketuhanan. Itu sebabnya Dr. Gottfried Osterfeld memberikan definisi teologi sebagai berikut. Theology is the study of the revealed things of God. Artinya, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah yang diungkapkan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, masih terlalu banyak tentang diri Allah yang tidak diungkapkan karena tidak perlu untuk diketahui oleh manusia. Perbandingan antara manusia itu dengan Tuhan terlalu tinggi, bukan saja dalam derajat, status, dan rencananya, sehingga Tuhan sendiri mengutarakan kebesarannya dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudaraku, sampai di sini dulu pembahasan kita. Dengan topik yang sama, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.